Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin berbagi sekitar dunia persilatan bisnis yang berbasis MLM. Kalau Anda mengatakan bahwa saya hanya berteori, maka ingin saya katakan bahwa teori itu lahir dari pengalaman yang dideskripsikan atau dari hasil penelitian dan analisa yang dideskripsikan. Lebih dari 15 tahun saya menggeluti bisnis yang berbasis MLM dan sampai hari ini perhatian saya tidak terlepas dari bisnis MLM. Saya akan memulai dari dikotomi penjual dan pembeli. Kalau saya kelompokkan ke dalam dua dikotomi besar, maka manusia itu ada dua kelompok, yaitu penjual dan pembeli. Jumlah persentasenya belum tentu persis seperti ini, tetapi saya mengambil hukum Pareto saja. 20% itu adalah penjual dan 80% adalah pembeli. Inilah yang disebut dengan kondisi seimbang atau selaras. Jika penjual bertumbuh terlalu banyak, maka akan berdampak kepada ketatnya persaingan, harga produk menjadi jatuh. Artinya hukum supply and demand itu berlaku di mana-mana. Sekarang kita kaitkan dua dikotomi tadi dengan segmentasi atau orientasi perusahaan bisnis MLM, khususnya yang ada di Indonesia, yang selama ini menjadi sasaran. Segmentasi atau orientasi bisnis MLM adalah yang 20%, yaitu penjual atau para pemain. Silakan Anda buka kode etik yang berlaku di perusahaan MLM. Anda pasti tidak akan sulit menemukan klausul yang berbunyi dilarang menjual produk di bawah harga. Klausul ini jelas-jelas mengatur tata cara penjualan produk. Marketing plan yang ada pun cenderung mendorong, bahkan tidak sedikit yang memaksa para mitranya menjadi penjual. Budaya dan edukasi pun mendorong para mitranya untuk menjadi penjual. Kenapa harus penjual yang menjadi segmentasinya? Apakah regulasinya memang mengharuskan seperti itu? Bahwa mitra perusahaan MLM itu adalah salesman atau saleswoman? Tugas mitra di bisnis MLM itu menjadi jauh lebih sulit dibandingkan dengan para pengusaha konvensional. Mereka harus menjual produk, juga harus merekrut anggota yang diarahkan atau dibina untuk menjual produk. Sirkulasi kerja seperti ini mudah sekali untuk disimpulkan dampaknya, bahwa pertumbuhan mitra yang terlalu cepat akan membuat terjadinya ketidakseimbangan pasar, dan hal ini pun menimbulkan konflik yang berakibat kepada hancurnya jaringan yang sudah kita bangun dengan susah payah. Akhirnya menggeluti bisnis MLM itu bagaikan buah simalakama. Jika tidak membangun jaringan, maka bonus akan kecil. Tetapi kalau membangun jaringan dan bertumbuh, apalagi pertumbuhannya terlalu pesat, itu adalah kematian. Karena pertumbuhan itu sama dengan ketidakseimbangan. Dan setelah itu para pelaku bisnis MLM mulai mencari perusahaan baru, memulainya dari nol dan mengulang hal yang sama. Coba kita perhatikan di Indonesia ini perusahaan MLM yang sudah senior, mereka sepertinya sudah menghindari pertumbuhan yang bersifat sporadis. Artinya mereka sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam, yang tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan yang terlalu pesat adalah kematian. Yang mereka lakukan adalah mengatur ritme pertumbuhan. Mitra yang kuat bertahan adalah mereka yang piawai menjual produk. Ada satu pertanyaan yang cukup mengganjal dalam kepala ini. Kenapa bukan segmentasinya yang diubah? Kenapa tidak membidik yang 80%, yaitu kelompok pembeli? Sudah terbukti dan terjawab oleh waktu yang cukup panjang bahwa jika para pelaku bisnis MLM diarahkan untuk menjadi penjual, maka mereka ini sedang diterjunkan ke lapangan untuk melawan hukum keselarasan. Mereka seperti disuruh berlari, tetapi di depannya ada jurang menuju kehancuran. Jika para pelaku bisnis MLM ini diarahkan untuk menjadi pengguna, bukan untuk menjadi penjual, maka yang terjadi adalah
bahwa para pelaku bisnis MLM sedang diarahkan untuk merangkul dan bersatu dengan hukum keselarasan. Orang se-Indonesia pun jika bergabung dalam perusahaan MLM tersebut tidak akan berperang satu sama lain menjatuhkan harga produk di lapangan karena tidak ada yang menjadi penjual. Semua adalah pembeli dan pemakai. Rasanya bukan merupakan hal yang sulit untuk menjadi sebuah perusahaan MLM yang berbeda orientasinya, yaitu membidik yang 80% jumlah yang lebih besar. Hanya ada beberapa perubahan fundamental yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengubah kode etiknya. Terapkan satu klausul yang utama yang berbunyi bahwa mitra dilarang menjual produk. Produk yang dibeli oleh mitra adalah untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri bersama keluarga. Jika melanggar kode etik ini, akan kena sanksi secara bertahap. Tapi jangan ada pencoretan keanggotaan, kecuali pelanggaran yang dilakukan adalah bersifat pidana dan ada kaitannya dengan perusahaan. Pencoretan keanggotaan merupakan kezaliman yang sangat luar biasa. Yang kedua, ubah marketing plan-nya. Di dalamnya tidak boleh ada sistem yang bersifat mendorong atau memaksa mitra untuk menjual produk. Marketing plan seperti ini mudah sekali untuk dirancang. Yang penting sekali lagi, yang menjadi pondasi perusahaan itulah yang harus ditentukan lebih awal. Perubahan ketiga yang harus dilakukan adalah sesuaikan produknya, bukan hanya yang bersifat slow moving product, tetapi juga harus ada produk yang bersifat fast moving yang dibutuhkan secara rutin oleh masyarakat, khususnya mereka yang sudah menjadi mitra. Dan yang terakhir, membangun budaya yang memudahkan dengan cara memanfaatkan fasilitas online, karena memang sekarang ini sudah era digital. Klausul dilarang menjual produk di bawah harga. Jelas-jelas segmentasi yang dikejar adalah penjual, dan segmentasi perusahaan inilah yang menjadi sumber masalah yang berkepanjangan dalam dunia bisnis MLM. Sedangkan klausul dilarang menjual produk jelas-jelas menunjukkan bahwa segmentasi yang dikejar oleh perusahaan adalah pembeli yang jumlahnya lebih banyak. Dan berdasarkan alasan logis, hal ini tidak akan menimbulkan konflik yang berarti di lapangan karena tidak akan ada orang berebutan konsumen. Yang menjadi penjual adalah perusahaan dibantu oleh para stokis. Mereka yang piawai dalam menjual disalurkan untuk menjadi stokis dan melayani mitra yang membutuhkan produk untuk dikonsumsi sendiri atau bersama keluarga. Mungkin saya hanya bermimpi bahwa suatu hari nanti akan lahir di Indonesia ini MLM yang betul-betul berbeda, dan perbedaan yang paling fundamental adalah di segmentasi atau orientasi pasar yang ingin dibangunnya. Apakah mereka ini menjadi wadah untuk membangun para penjual atau mereka menjadi wadah untuk membangun jaringan para pembeli? Dua hal inilah yang akan membuat MLM itu sama atau MLM itu berbeda. Apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak terlalu komprehensif, tetapi saya punya satu keyakinan akan ada orang atau kelompok yang bisa lebih memahami esensi dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.